Salam pendidikan. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelas A1 Bimbingan dan Konseling 2020 akan menjelaskan tentang manajemen kelas. Apa itu manajemen kelas? Manajemen kelas adalah upaya guru untuk penataan dan pengaturan kelas, dimulai dari perencanaan kurikulum, penataan prosedur dan sumber belajar, pengaturan lingkungan kelas, pemantauan kemajuan siswa, dan mengantisipasi masalah yang timbul di kelas. Manajemen kelas merupakan usaha dasar untuk mengatur kegiatan proses belajar mengajar secara sistematis. Menurut para ahli dari Ahmad Sulaiman, manajemen kelas adalah segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif. Yang kedua dari Suharsimi Arikunto, manajemen kelas adalah usaha yang dilakukan guru untuk membantu menciptakan kondisi belajar yang optimal. Apa saja sih fungsi dan tujuannya? Yuk kita simak sama-sama. Ada beberapa fungsi, diantaranya memberi guru pemahaman yang jelas tentang tujuan pendidikan, membantu guru dalam rangka mengenal kebutuhan murid, dan membantu guru memelihara kegairahan mengajar. Adapun tujuannya antara lain memberi kemudahan dalam usaha memantau kemajuan siswa dan memberikan kemudahan dalam mengangkat sebuah masalah. Nah, sekarang kita bahas prinsipnya. Yuk kita simak. Menurut Muhaimin 2002, manajemen kelas memiliki beberapa prinsip yang harus menjadi perhatian sebagai syarat membuat satu model pembelajaran yang efektif dan efisien, yaitu 1. Prinsip kesiapan, readiness. Kesiapan belajar merupakan kematangan dan pertumbuhan fisik, psikis, intelijensi, latar belakang, pengalaman, hasil belajar yang paten, motivasi, persepsi, dan faktor-faktor lain yang menjadikan mungkin seseorang bisa belajar. 2. Prinsip motivasi, motivation. Motivasi yaitu tenaga yang mendorong atau menarik yang menjadikan terhadap perilaku ke arah tujuan tertentu. Terdapat motivasi pada peserta didik, maka akan bersungguh-sungguh menunjukkan minat, memiliki rasa ingin tahu yang kuat untuk berpartisipasi dalam belajar, berupaya keras dan memberikan waktu yang cukup untuk melaksanakan aktivitas tersebut. 3. Prinsip perhatian. Sebuah strategi kognitif yang meliputi 4 keterampilan, yaitu orientasi pada suatu masalah, meninjau sepintas isi masalah, memusatkan diri terhadap aspek-aspek yang relevan. 4. Prinsip persepsi. Di dalam pembelajaran harus menghindari persepsi yang salah, sebab hal ini akan menimbulkan pengertian yang salah juga pada peserta didik mengenai apa yang dipelajari. 5. Prinsip transfer adalah suatu proses yang mana sesuatu yang pernah dipelajari bisa berpengaruh pada proses dalam mempelajari sesuatu yang baru. Dan ada juga masalah manajemen kelas yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 kategori, yaitu masalah individual dan masalah kelompok. Munculnya masalah individual disebabkan beberapa kemungkinan tindakan siswa seperti tingkah laku yang ingin mendapat perhatian orang lain, tingkah laku yang ingin menunjukkan kekuatan, tingkah laku yang bertujuan menyakiti orang lain, dan peragaan ketidakmampuan. Sedangkan masalah-masalah kelompok yang mungkin muncul dalam kelas: 1. Kurang kohesif karena alasan jenis kelamin, suku, tingkatan sosial, ekonomi. 2. Penyimpangan dari norma-norma tingkah laku yang telah disepakati sebelumnya. 3. Mereaksi negatif terhadap salah seorang anggotanya. 4. Kelompok cenderung mudah dialihkan perhatiannya dari yang telah digarap. Semangat kerja rendah, kelas kurang mampu menyesuaikan diri dengan keadaan guru, seperti gangguan jadwal guru terpaksa diganti oleh guru lain. Nah, sekarang kan kalian udah tahu tuh apa itu manajemen kelas hingga masalah yang akan timbul. Jika kalian ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Like video ini jika kalian menyukainya, dan bagikan video ini jika menurut kalian bermanfaat. Sampai jumpa dan salam pendidikan.